Halo, selamat datang. Kami dari Universitas 11 Maret akan menjelaskan secara singkat penelitian kami yang berjudul Kapasitas Bakteri Endofit dan Rhizosfer pelarut P dari beragam vegetasi alas Bromo sebagai pemacu pertumbuhan jagung dan penopang kesehatan tanah. Penelitian ini dinaungi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2024 dalam skema penelitian PMDSU. Tim penelitian kami terdiri dari Ibu Profesor Vita Ratri Cahyani, Bapak Dwi Priyo Arianto, dan Eno Christian Prasid. Latar belakang penelitian ini didasari oleh praktik utama para petani di sistem agroforestry alas Bromo yang masih menggunakan masukan pupuk kimia pada plot pertanian. Apabila dilakukan secara terus-menerus, maka dapat menurunkan kualitas dan kesehatan tanah. Apalagi alfisol alas Bromo dengan pH masam akan menyebabkan terikatnya P dengan logam Al dan Fe sehingga P tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu, strategi yang kami lakukan adalah memanfaatkan bakteri endofit dan rhizosfer indigenous dari alas Bromo yang diperoleh dari beragam vegetasi sebagai biofertilizer dan pemacu pertumbuhan tanaman. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi bakteri endofit dan rhizosfer pada media Pichowskaya agar kemudian menguji kemampuannya dalam melarutkan P dan fungsi lainnya. Selanjutnya menguji pengaruh isolat bakteri terhadap ketersediaan P tanah dan pertumbuhan jagung serta serapan P. Adapun kebaruan penelitian ini adalah masih sangat terbatas penelitian yang berfokus pada pengujian kemampuan pelarutan P oleh bakteri endofit dan rhizosfer yang diisolasi dari beragam vegetasi alas Bromo, dimulai dari uji in vitro, inkubasi tanah hingga pertumbuhan tanaman dengan dua sumber P, yaitu P inorganik dari rock fosfat dan P organik dari kompos jerami. Yang pertama, hasil penelitian mengenai kepadatan dan keragaman bakteri endofit dan rhizosfer. Kepadatan populasi bakteri tertinggi dari masing-masing vegetasi diperoleh dari bakteri rhizosfer, diikuti oleh bakteri endofit akar dan endofit daun. Untuk keragaman morfologinya, bakteri yang diisolasi dari tanaman resah menunjukkan keragaman paling tinggi. Namun komposisi bakteri yang mampu membentuk zona bening paling banyak diperoleh dari tanaman jagung. Selanjutnya, sebanyak 83 bakteri berhasil diisolasi dari 5 vegetasi. Namun hanya 52 dari 83 isolat bakteri yang membentuk zona bening pada media Pichowskaya, kemudian diuji PSI-nya. Hasil menunjukkan PSI bervariasi dari nilai 1 sampai 6,7 dan terpilih 15 isolat bakteri yang mewakili 5 tanaman dan 3 bagian tanaman berdasarkan nilai PSI tertinggi dari kelompoknya. Kemudian 15 isolat terpilih juga memiliki kemampuan fungsional lainnya yang beragam, yaitu memiliki kemampuan dalam melarutkan kalium, mengikat N, baik itu N non-simbiotik maupun N simbiotik, serta mampu memproduksi IAA. Pada uji pot tingkat rumah kaca tersusun dari 2 demplot 1 dengan sumber P rock fosfat dan demplot 2 dengan sumber P kompos jerami padi. Masing-masing demplot terdiri dari 18 perlakuan yaitu kontrol, NPK rekomendasi penuh, basal, dan 15 isolat unggulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isolat bakteri berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ketersediaan P tanah dibandingkan perlakuan basal dan kontrol, baik dari demplot 1 dan demplot 2. Peningkatan ketersediaan P selama masa inkubasi pun juga berfluktuasi. Untuk pertumbuhan jagung juga demikian, bahwa perlakuan isolat bakteri secara nyata meningkatkan biomasa tanaman dan serapan P jaringan dibandingkan perlakuan basal dan perlakuan kontrol. Kelima, isolat dengan kemampuan pelarutan P unggulan, baik itu dari in vitro dan uji pot tingkat rumah kaca, berhasil disequence. Dan hasil menunjukkan bahwa isolat terpilih, isolat WR5, CL6, PR4, PL1, dan MR2, diidentifikasi sebagai Pantoia dispersa, Enterobacter hulmaesi, Ralstonia piketty, dan Bacillus bigaterium. Isolat dengan keunggulan P baik dari uji in vitro hingga uji pot dapat dikembangkan sebagai biofertilizer. Berikut beberapa foto selama penelitian berlangsung. Demikian hasil penelitian yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.